Selamat datang para pendengar. Anda sedang menikmati drama audio Petang di Taman. Drama ini adalah karya Iwan Simatupang, seorang sastrawan Indonesia. Petang di Taman merupakan salah satu karya sastra yang menggambarkan konflik sosial di tengah masyarakat. Drama ini didukung oleh para aktor Hendarto Adi sebagai sutradara dan orang tua, Lucia Desi sebagai lelaki, saya Dionsia Eva sebagai penjual balon, Deborah sebagai wanita, Niko Mangpera sebagai narator dan gadis. Selamat mendengarkan. Orang tua masuk batuk-batuk, duduk di bangku. Masuk lagi, lelaki separuh baya, duduk di bangku. Mau hujan? Apa? Hari mau hujan. Langit mendung. Ini musim hujan. Bukan, musim kemarau. Di musim kemarau, hujan tak turun. Kata siapa? Ini bulan apa? Entah, Kalau begitu, saya benar. Ini musim hujan. bulan apa kini rupanya? Entah. Kalau begitu, saya benar. Ini musim kemarau. Salah seorang dari kita mesti benar. Kalau begitu, baiklah. Saya kalah. Ini musim hujan. Tidak. Yang lebih tua mesti tahu diri dan mengalah. Ini musim kemarau. Kita sama-sama kalah. Maksudmu? Bukan musim hujan dan bukan pula musim kemarau. Habis mau apa lagi? Beginilah kalau kita terlalu gila hormat. Maumu bagaimana? Kita boleh lebih kasar sedikit. Lantas, Akan lebih jelas musim apa sebenarnya kini. dan kalau sudah bertambah jelas, dan kalau segala-segalanya sudah bertambah jelas, maka kita pun sudah saling bengkak-bengkak, karena barusan saya telah cakar-cakaran. Dan siapa tahu salah seorang dari kita tewas pula dalam cakar-cakaran itu, atau keduanya kita. Dan ini semua hanya oleh karena kita telah mencoba mengambil sikap yang agak kasar terhadap sesama kita. Bersetan dengan segala musim. Tak berapa lama masuklah penjual balon. Balon-balonnya beraneka warna. Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Tentu saja dia menjadi ragu-ragu Bapak buat. Kenapa? Pakai silakan segala. Ini kan tahan. Dia duduk kalau dia mau duduk. Dan dia tidak duduk kalau dia memang tidak mau duduk. Habis perkara. Mengapa kau duduk? Karena saya mau duduk. Hahaha. Mengapa Bapak ketawa? Hahaha. Karena saya mau ketawa. Hahaha.
Balon-balon kena hembus. Sebuah balon terlepas. Cepat penjual balon menangkapnya. Lelaki menerkam balon itu supaya ia terlepas terbang ke udara. Penjual balon dan lelaki bergumul. Balon-balon lainnya kini lepas semua dari tangan penjual balon terbang ke udara. Sebuah balon itu dapat tertangkap oleh orang tua yang kemudian bermain-main gembira. Kekanak-kanakan dengan Mengapa, hei? Mengapa kau menangis? Hei, mengapa kau menangis? Karena dia memang mau menangis. Bukan karena itu. Kalau begitu, kau menangis karena apa? Karena balon-balon saya terbang. Oh, dia pedagang balon yang merasa dirugikan. Oh, itu. Nah, sekedar mengganti kerugianmu. Tidak. Saya tidak mau dibayar. Tak mau. Mengapa? Saya lebih suka balon. Tapi kau kan penjual balon. Itu hanya alasan saya saja untuk dapat memegang-megang balon. Saya pecinta balon. Apa-apaan ini? Mengapa merasa heran? Dia pecinta balon. Titik. Seperti juga orang lain, pecinta harmonika, pecinta mobil balap, pecinta perempuan-perempuan cantik. Apa yang aneh dari ini semua? Jadi, kau ini sebenarnya bukan penjual balon. Ini terima balonmu kembali. Tidak, Bapak pegang sajalah terus. Saya pegang terus. Karena saya lihat bahwa Bapak juga menyukainya. Saya suka melihat orang yang suka. Hahaha. Ini bukan lagi kesukaan namanya, tapi kenangan. Kenangan pada dulu. Tidak, Nak. Sebaiknya bila kau sudi, terima kembali balonmu ini. Saya tak sudi dan tak berhak menerima kenangan orang. masuklah wanita dengan mendorong kereta bayi. Mengapa Bapak pecahkan? Karena saya memang mau memecahkannya. Jelas? Hahaha. Jahanam, orang tua keparat. Aduh, Sudah, jangan berkelahi hanya karena itu. Bukan itu maksud saya tadi dengan meminta balon itu. Lepaskan saya, biar saya hajar dia dulu. Jangan. Air mata lagi, persetan. Mengapa Nyonya datang kemari? Siapa bilang saya nyonya? Oh, baik-baik. Jadi, Nyonya bukanlah Nyonya. Kalau begitu, Nyonya apa? Nona barangkali? nyonya bukan, nona pun bukan. Hahaha.
Sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Sudahlah Bu, jangan hiraukan mereka. Sebaiknya Ibu lekas-lekas pergi dari sini sebelum mereka menghina Ibu lebih parah lagi. Pergilah. Aha, pergi dengan kau. Ahai. Akhirnya sang putri bertemu dengan pangerannya. Aha, si anak pun akhirnya bertemu dengan sang ayahnya di tengah sebuah taman. Ahahaha. Siapa bilang saya? Tidak, tidak, saya bukan. Bukan apanya, Nak? Bapak mau menuduh saya? Menuduh apa, Bung? Kau tampaknya begitu bernafsu berbincang tentang suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada. Kemudian, kau tampaknya begitu bernafsu menolak suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada itu. Ingat, tuduhan yang tak ada itu hingga saya kini benar-benar mulai curiga dan benar-benar menuduh kau tentang sesuatu yang terus terang kukatakan belum jelas bagiku sendiri. Tidak, tidak. Tidak, tidak, bukan saya. Ayo, buka tanganmu. Aku malu melihat kau. Ayo, cepat. Tidak, bukan saya, bukan saya. Jahanam. Ayo buka. Buka kataku. Buka. Buka. Bukan, bukan saya. Saya cuma berbuat sekali saja. Kurang ajar. Kau telah lari, ha? Lari. Dan kau tinggalkan aku sendirian dengan seluruh keadaan. Ke dalam mana kau tempatkan aku dengan perbuatanmu? Aku sendirian harus menanggung semuanya. Aku seorang wanita sendirian. Hah? Ayo buka. Itu kan sudah cukup, tolol. Belum tentu menurut ilmu kedokteran modern. Ayo, buka tanganmu. Tolonglah saya, tuan-tuan. Bukan saya tak mau menolong, tapi saya secara prinsip tak sudi ikut campur dalam urusan yang bukan urusan saya. Ayo, Pak. Tolonglah saya. Saya orang tua. Bah, apa pula maksudmu dengan kalimat datar serupa itu? Saya orang tua. Semua kami melihat bahwa Bapak memang seorang tua. Dan sedikit pun tak ada memperlihatkan tanda-tanda bahwa Bapak adalah kebalikan dari ucapan itu. Katakanlah saya hanya ingin mempertegas kedudukan saya dalam peristiwa yang sedang kita hadapi ini, yakni ketuaan. Saya melarang saya terlibat sedikit pun di dalamnya. Dan kalau kalian tanya bagaimana pendirian saya dalam peristiwa kalian yang sedikit rumit ini, maka jawab saya pro kalian berdua, terlepas dari pertanyaan apakah benar atau tidak peristiwa itu telah benar-benar terjadi. Tegasnya, saya pro setiap peristiwa beginian. Kata-kata, hanya kata-kata yang muluk-muluk. Sedang yang dipinta sekarang ini dari Bapak adalah perbuatan. Kata-kata saya yang mengemukakan pendirian saya itu adalah perbuatan saya. Bagus, bagus. Berkata-katalah terus dan persaksikanlah betapa kedua mereka ini sebentar lagi bakal saling telan-menelan. Bukan saya. Sungguh mati. Saya cuma melakukannya sekali saja, tak lebih. Dan tak kurang. Diam, bangsat. Cuma sekali. Itu kan sudah cukup. Mau berapa kali? Hah? Serakah. Jadi kau mengaku sekarang? Aku ditinggalkannya. Dan dia menghilang meninggalkan aku menghadapi semua akibatnya. Ayo, buka tanganmu.
Bukan, bukan. Bukan. Bukan saya. Bangsat, laki-laki jahanam. Kurang Bukan, Bukan dia. bukan. Ya Tuhan, bukan dia. Bukan saya. Cuma sekali. Bukan kau? Bukan. Bukan. Bukan saya. Cuma sekali. Sudah cukup. Biar kau melakukannya lebih dari sekali. Sekarang ini soal-soal itu sudah tak penting lagi. Ayo mari, daripada kau teriak tak berguna begitu. Lebih baik kalian menolong saya dengan dia ini. Menolong bagaimana? Ya, menolong dengan melakukan apa yang lazimnya dilakukan pada setiap orang yang pingsan seperti dia ini. Saya merasa agak segan. Segan? Kenapa? Dia, perempuan. Dan kau laki-laki. Bah, laki-laki ucapan cemplang. Semua orang melihat bahwa dia ini wanita dan kau memang laki-laki. Lalu mau apa? Maksud saya segan bersentuhan dengan tubuh wanita. Apa-apaan ini? Ayo lupakan kelaki-lakianmu dan tolong aku. Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh wanita bisa terus. Saya tahu. Tapi laki-laki mana yang tidak? Oh, jadi Bapak juga menganut prinsip yang sama? Prinsip? Kata siapa ini soal prinsip? Aku malah lebih cenderung menyebutnya sebagai penyakit. Persetan dengan semuanya. Bukankah setiap prinsip adalah penyakit juga? Dan sekarang, ku minta dengan hormat pada kau. Hentikan kesukaanmu yang berlebih-lebihan pada dan dengan kata-kata itu. Sadarlah bahwa dalam setiap peristiwa seperti ini, yang sangat segera dibutuhkan adalah perbuatan tindakan cepat. Dan tindakan cepat itu di sini adalah menolong aku berbuat sesuatu dengan wanita pingsan ini. Kalau tak salah dengan orang pingsan, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, kita tak dapat berbuat apa-apa selain daripada menantikan pingsannya lewat dengan sendirinya. Ya, tapi bagaimana bila pingsannya tak bakal lewat? Dalam hal yang demikian, maka dalam arti yang sesungguhnya, kita tak lagi berhadapan dengan seorang wanita pingsan, Tapi apa? ya bisa saja dengan wanita Yang Anakku, kalian telah membuat dia bangun. Bah, laki-laki kasar kalian semua. Sungguh, laki-laki kasar. Diamlah nak, diam. Laki-laki semuanya sama, tanpa kecuali.
Apa-apaan ini? Kau membunuh bayi ini barangkali? Gila, benar-benar telah gila kau. Sudah kukatakan stop, berhenti. Jangan menangis. Jangan ada yang menangis. Jangan ada lagi yang menangis. Aku tak kuat melihatnya. Tak kuat melihatnya. Sebaiknya ibu pergi saja sekarang. Ya, kau sebenarnya telah menyebutkan kata yang tepatnya, yakni, ya, sebaiknya ibu pergi saja. Saya ibu. Baik, baik. Saya kira juga lebih baik bila saya pergi. Nah, bagus, dan jagalah dia. Dia sungguh manis, anak yang sehat. Kau harus menjaga dia baik-baik. Halo adik kecil. Halo bayi kecil. Nah, dengar tuh, hujan bakal datang. Lekaslah ibu pulang. Nanti dia basah, bisa sakit. Kalau ibu berjalan cukup cepat, ibu masih bisa kering sampai di rumah. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Berkat kalian bertiga, aku telah menemukan diriku kembali. Pertemuan dengan kalian ini tak akan mudah dapat kulupakan. Maafkanlah aku. Aku telah menempatkan diri saudara tadi dalam kedudukan yang sangat memalukan. Harap saudara-saudara memaafkan aku. Dan semoga kita saling bertemu lagi. Langit telah gelap benar. Hari mau hujan. Kata siapa? Alah, mau main pencak dengan kata-kata lagi. Siapa yang main kata-kata? Lihat tuh, langit justru mulai terang. Sungguh ajaib, langit benar-benar mulai terang sekarang. Dan guru yang barusan. Ya tetap guru, soalnya sekarang adalah bahwa guru yang barusan saja kita dengar itu sedikit pun tak ada mempunyai sangkut paut apa-apa dengan hujan. Hujan tak bakal turun, jelas? Sungguh saya tak memahaminya lagi. Dan saya, sekiranya ditanyakan secara jujur kepada saya sedikit pun, tak pernah memahami persoalan apa yang sebenarnya ada antara kalian berdua. Itulah celakanya dari tiap taman. Setiap orang yang datang atau lewat taman menganggap dirinya merdeka untuk mencampuri setiap pembicaraan. Ya, setiap pembicaraan. Ya, setiap penghidupan yang kebetulan sedang berlaku di situ. Habis, ini kan taman. Ini adalah tempat terbuka untuk umum. Di setiap tempat umum, ada pembicaraan umum. Oleh sebab itu, setiap orang boleh saja ikut bicara dengan pendapat umum. Kalau Bapak mau punya pendapat tersendiri, ya jangan datang ke taman. Lalu saya harus kemana? Kemana saja asal jangan ke taman. Kau enak saja bicara. Kemana saja? Saya tak dapat kemana-mana. Mengapa? Eh, tak ada orang yang menginginkan saya, seorang pun tidak. Anak-anak Bapak, 8 orang, tapi tak seorang pun dari mereka yang menyukai saya. terlalu. Dan istri Bapak bagaimana? Mina. Siapa Mina? Ibu, maksud saya istri Bapak ini. Ibu? Ibu, maksud saya istri Bapak kita ini. Oh, katakan begitu saja sejak tadi dong. Saya benar-benar dibikin kaget oleh perkataan ibu.
tadi. Mengapa ibu? Istri bapak ini rupanya. Jangan kuat-kuat. Saya belum tahu. Mina. Siapa Minah, Pak? Mina. Apakah Minah istri Bapak? Mina, kenapa kau tinggalkan aku? Oh, jadi Minah adalah memang istrinya dan rupanya ia minggat. Mina, mengapa kau tinggalkan aku setelah kita hidup bahagia 8 tahun? Wah, 8 tahun. Kalau begitu, dia setiap tahun dapat seorang anak. Hebat juga sih Minah. Istri bapak kita ini maksud saya. Hebat? Itu kau katakan hebat? Hah, begitu rupanya tanggapanmu tentang manusia dan kemanusiaannya ya? Itu tafsiranmu rupanya tentang wanita ya? Aku menyebutnya iseng, manusia lelaki yang tak punya fantasi, lalu meronggong tubuh manusia perempuan. Merongrong gimana? Kalau si perempuan tidak mau dirongrong, saya kira seluruh persoalan dan filsafat iseng itu tak akan pernah ada. Kau tahu apa? Soal filsafat iseng itu hanyalah filsafat ranja dan hormonnya berlebihan saja. Seandainya bapak kita yang terhormat ini punya fantasi sedikit, maka apa yang hendak kukatakan adalah alangkah baiknya sekiranya selama 8 tahun berumah tangga dengan istrinya yang bernama Minah itu, dia cukup membuat 2 anak saja dan 6 novel misalnya. Tunggu dulu Pak, Minah ini sebenarnya siapa? Kucing betina saya, kucing yang saya sayangi. Kucing? Dia senantiasa pulang kembali. Tapi kali ini dia telah menghilang lebih dari seminggu. Mina. Kucing? Dan istri bapak sendiri di mana? Ada di rumah. Di rumah? Rumah siapa? Rumah saya, tentu. Sudahlah, hentikan segala kebohongan ini. Tak sadarkah Bapak dan kau, Bung? Kita telah merangkai ambigu. Kita menjadi tontonan di taman indah ini. Saya tidak mau terlalu jauh terlibat dan memilih menarik diri. Maafkan saya. Permisi Pak Tua, Bung. Semoga Tuhan berkenan untuk tidak mempertemukan kita lagi dalam keadaan yang serupa ini di sini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Nak Bung. Pulanglah Pak. Taman ini diadakan kota Praja untuk dapat sekedarnya menghibur warga kotanya yang letih dan yang risau. Apa pula kata mereka nanti di koran bila esok pagi mereka dapati Bapak di sini mati kedinginan? Mati adalah lebih baik bagiku dalam keadaan seperti sekarang ini. Mina tak ada lagi. Mina. Benar, dan aku pun sependapat dengan Bapak. Hanya kematian Bapak di rumah akan lebih menyamankan kota Praja daripada di sini. Mati di taman lebih indah. Indah, ya, bagi para pecinta romantisisan yang menyukai judul-judul seperti Mati di Tengah Taman atau Taman Maut. Pulanglah Pak, nanti kalah dengan tawakal di rumah apakmu yang penuh dengan cecunguk dan tikus itu di hari penghabisanmu. Sungguh sangat menyedihkan, tapi sayang sekali jalan dan memang tak ada lagi bagi Bapak. Cecunguk, tikus. Dan kesepian. Dan kau, Nak, bagaimana dengan kau sendiri?
kata penjual balon tadi. Aku mencoba menjadikan dari kegagalanku suatu barang tontonan indah di taman. Bapak lihat kembang api itu di sana? Bagus bukan? Dan Bapak baca tulisan di papan yang dipancangkan oleh kota Praja di hadapannya? Dilarang memetik bunga. Ya, kau pengarang dan mahir benar kau membenamkan deritamu di balik kata-kata yang sewaktu-waktu dapat kau hamburkan. Tapi bagaimana nak dengan kesunyianmu? Ikutlah saya ke rumah saya yang apak itu, agar ada teman saya dan agar ada teman anak. Lalu istri Bapak? Maafkan saya, istri saya sudah 8 tahun meninggalkan saya, tepatnya 2 minggu setelah saya membawa Minah dari jalanan. Oh Minah, Minah, ayo anak ikut saja ke rumah saya. Terima kasih Pak. Kebersamaan kita seperti yang Bapak kabarkan tadi lebih parah lagi daripada kesendirian kita masing-masing. Naluri saya, dan ingat, ini naluri orang tua lo. Berkata keadaan anak tak jauh bedanya dari keadaan saya. Saya tak akan menikahinya. Tapi telah saya katakan, usia yang lebih muda ada pada saya. Kemungkinan dari kesepian saya jauh lebih banyak. Artinya anak tak mau ikut saya. Selamat malam Pak. Siapa tahu besok kita akan bertemu lagi. Besok, Ya, besok. Mengapa Bapak sanksi akan hari esok? dengan keadaan kita seperti ini, Justru karena keadaan kita seperti inilah. tidak. Aku tak mau bertemu kau lagi. Selamat malam nak. Mudah-mudahan tidurmu nyenyak di mana satu kau akan tidur malam ini. Syukurlah hujan tak bakal turun. Atau mudah-mudahan hujan tak bakal turun malam ini. Tidur di bawah jembatan dengan udara yang kotorannya bertumpuk di situ membuat bengekku semakin jadi. Suara-suara binatang malam mulai kedengaran. Angin menghembuskan dedaunan di taman. Gemerisik. Di kejauhan terdengar suara mobil lewat. Anjing menyala, kemudian suara kereta api yang sangat jauh. Jauh sekali. Tak berapa lama kemudian, kedengaran suara seorang pria dan seorang wanita tertawa genit. Semakin mendekat. Masuklah ke pentas sepasang muda-mudi berpegangan tangan erat sekali. Ya, bangku ini sudah ada orangnya. Tapi ini kan taman. Di sana ada bangku kosong. Kesanalah kalian. Saya tak akan melihat. Sungguh. Lagi pula, saya sangat mengantuk. Gadis dan pemuda nampak malu. Ayo, pergilah ke sana. Jangan sia-siakan kesempatan selagi kalian masih muda. Saya benar-benar tak akan melihat. Lagi pula saya amat letih, amat mengantuk. Gadis dan pemuda, setelah ragu-ragu sebentar, pergi ke arah yang telah ditunjukkan oleh lelaki. Lagi pula saya amat mengantuk, amat letih. Letih